Selamat datang, para pencari kebijaksanaan dan penjelajah misteri kehidupan. Kembali lagi bersama saya di saluran ini, tempat kita menyelami kedalaman tradisi, merajut benang-benang mistis, dan menyingkap tabir kepercayaan kuno yang membentuk jiwa manusia. Apakah Anda pernah merasakan bahwa beberapa hari memiliki energi yang berbeda, resonansi yang lebih dalam, seolah alam semesta membisikkan rahasia-rahasianya? Hari ini adalah salah satu dari hari-hari itu. Hari ini, 7 Oktober, bukan sekadar tanggal biasa di kalender. Ia adalah simpul waktu di mana energi spiritual memuncak, di mana tirai antara dunia terlihat dan tak terlihat menipis, menawarkan kesempatan untuk perlindungan, pencerahan, atau bahkan peringatan. Tanggal 7 Oktober dikenal dalam berbagai tradisi sebagai Hari Bunda Maria Ratu Rosario. Ini adalah hari di mana kekuatan doa dan permohonan spiritual dipercaya mencapai puncaknya. Ia bukan hanya perayaan keagamaan, melainkan juga titik di mana siklus alam dan ritme kehidupan menemukan harmoni. Dari heningnya pagi hingga bisikan malam, hari ini membawa serta warisan tradisi, petunjuk takdir, dan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar, agar kita tidak mengundang kemalangan ke dalam hidup. Dalam konteks keagamaan, terutama bagi umat Katolik, 7 Oktober adalah hari yang agung. Ia didedikasikan untuk Bunda Maria Ratu Rosario, sebuah penghormatan kepada perawan Maria atas campur tangan ilahinya. Umat beriman memanjatkan doa Rosario, memohon perlindungan, kesembuhan, bimbingan dalam keputusan sulit, keharmonisan keluarga, dan kedamaian dunia. Bagi banyak orang, Rosario adalah bukan sekadar untayan manik-manik, melainkan jembatan spiritual yang menghubungkan hati manusia dengan kasih ilahi. Sebuah perisai tak terlihat yang melindungi dari bahaya dan kejahatan. Meskipun berakar pada tradisi Kristen, inti dari hari ini mencari kedamaian, perlindungan, dan bimbingan spiritual, beresonansi dengan banyak keyakinan, mengingatkan kita pada kebutuhan universal akan harapan dan kekuatan yang lebih tinggi. Kisah di balik perayaan Bunda Maria Ratu Rosario adalah sebuah legenda yang penuh dengan keajaiban dan keberanian, sebuah narasi yang menunjukkan betapa kuatnya iman dan doa di saat-saat paling putus asa. Mari kita kembali ke tahun 1571. Eropa berada di ambang kehancuran. Kekaisaran Ottoman dengan armada lautnya yang perkasa mengancam untuk menaklukkan seluruh peradaban barat. Ketakutan menyelimuti benua karena jumlah pasukan Kristen jauh lebih sedikit dan kurang siap dibandingkan musuh mereka yang tangguh. Di tengah keputusasaan ini, seorang paus yang saleh dan penuh semangat, Paus Pius X, menyerukan seluruh umat Kristen untuk bersatu dalam doa. Ia meminta setiap orang, dari rakyat jelata hingga bangsawan, untuk berdoa Rosario, memohon campur tangan Bunda Maria demi kemenangan. Bayangkanlah adegan ini, ribuan orang di seluruh Eropa berlutut dengan Rosario di tangan, memanjatkan doa Salam Maria, seolah setiap manik adalah panah yang ditembakkan ke langit, mencari perlindungan ilahi. Pada tanggal 7 Oktober 1571, di perairan Lepanto, Yunani, kedua armada bertempur. Angin kencang bertiup, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak terduga. Sebuah perubahan angin yang mendadak, hampir ajaib, terjadi. Angin berbalik arah, berpihak pada armada Kristen, meniupkan kapal-kapal Ottoman menjauh dan membuat formasi mereka kacau balau. Para prajurit Kristen yang sebelumnya terancam kalah, kini merasa seolah kekuatan tak terlihat membimbing mereka. Mereka bertempur dengan semangat baru, percaya bahwa Bunda Maria sendiri sedang berjuang di sisi mereka, dan terjadilah keajaiban itu. Meskipun secara numerik inferior, armada Kristen meraih kemenangan telak, sebuah kemenangan yang mengubah jalannya sejarah dan menyelamatkan Eropa. Paus Pius X, setelah mendengar kabar kemenangan ini, tidak ragu-ragu menyatakan bahwa kemenangan tersebut adalah mukjizat, hasil dari doa-doa Rosario yang tak henti-hentinya.
Ia kemudian menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Bunda Maria Ratu Rosario, sebuah hari untuk selamanya mengenang kekuatan doa dan perlindungan ilahi yang tak terbatas. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan di hadapan rintangan terbesar, iman dapat memindahkan gunung, dan doa dapat membuka pintu-pintu surga. Blok informasi, tanda-tanda takdir. Hari 7 Oktober adalah kanvas tempat alam semesta melukiskan petunjuk-petunjuk tersembunyi. Perhatikanlah sekeliling Anda, karena tanda-tanda takdir mungkin muncul dalam bentuk yang paling sederhana. 1. Pertanda rakyat, folk omens. Cuaca cerah di pagi hari. Jika matahari bersinar terang tanpa awan tebal di pagi hari 7 Oktober, ini adalah pertanda baik untuk panen yang melimpah, khususnya bagi petani padi. Cahaya terang melambangkan kejelasan dan berkah yang akan datang dalam urusan rezeki dan pertumbuhan. Ini juga menandakan bahwa usaha yang dimulai hari ini akan memiliki jalan yang mulus. Hujan mendadak dan singkat. Apabila tiba-tiba turun hujan, meskipun hanya sebentar, ini adalah tanda keberuntungan tak terduga. Hujan dipercaya membersihkan energi negatif dan membawa berkah yang jatuh dari langit, seperti rezeki nomplok atau berita gembira yang tidak Anda duga. Angin berhembus kuat. Jika angin bertiup kencang, itu menandakan perubahan besar akan datang. Ini bisa menjadi pertanda perpisahan dengan masa lalu atau awal dari babak baru yang penuh dinamika. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi arus perubahan yang tak terelakkan. Burung berkicau di ambang jendela. Mendengar kicauan burung, terutama jenis burung yang jarang terlihat, di dekat rumah Anda adalah pertanda berita baik yang akan segera tiba. Ini bisa berupa kabar gembira dari kerabat jauh, kesempatan baru, atau solusi atas masalah yang telah lama membebani. Semut berbaris rapi, memasuki rumah. Melihat barisan semut yang teratur memasuki rumah adalah pertanda peningkatan rezeki dan kemakmuran. Semut melambangkan kerja keras dan kolektivitas, menunjukkan bahwa usaha Anda akan membuahkan hasil, dan rumah Anda akan dipenuhi berkah. Namun, jika semut berbaris keluar, ini bisa jadi peringatan untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Menemukan koin di jalan. Jika Anda menemukan koin yang tergeletak di jalan, ini bukan hanya keberuntungan kecil. Menurut kepercayaan, ini adalah tanda bahwa Anda akan menemukan solusi untuk masalah keuangan yang sedang Anda hadapi, atau akan menerima bantuan dari sumber tak terduga. Koin ini harus disimpan sebagai jimat keberuntungan. Piring atau gelas pecah tanpa sebab jelas. Sebuah peringatan. Jika benda pecah tanpa ada yang menyentuhnya, ini bisa menandakan adanya energi negatif di sekitar atau konflik yang belum terselesaikan. Ini adalah isyarat untuk lebih berhati-hati dalam perkataan dan tindakan Anda agar tidak memperburuk situasi. 2. Mimpi di malam ini. Mimpi di malam 7 Oktober memiliki makna yang mendalam, seringkali membawa pesan dari alam bawah sadar atau alam spiritual. Mimpi bunga. Melihat bunga-bunga mekar, terutama mawar atau lili, melambangkan awal yang baru, kedamaian batin dan kesucian. Jika bunga-bunga itu berwarna cerah, itu menandakan kebahagiaan dan cinta akan bersemi dalam hidup Anda. Jika Anda diberi bunga, itu pertanda pengakuan atau penghargaan. Mimpi air. Air yang jernih melambangkan pemurnian jiwa, kejernihan pikiran, dan berkah. Ini adalah pertanda bahwa Anda sedang dalam jalur yang benar secara spiritual. Namun, air yang keruh atau bergelombang adalah peringatan akan kekacauan emosional atau tantangan yang perlu Anda hadapi dan bersihkan. Mimpi. Cahaya, matahari. Cahaya terang, matahari bersinar, atau sinar ilahi dalam mimpi adalah tanda harapan, pencerahan dan bimbingan dari kekuatan yang lebih tinggi. Ini menandakan bahwa Anda akan menemukan jalan keluar dari kegelapan dan mendapatkan kejelasan dalam hidup. Mimpi gelap, malam.
Kegelapan atau malam yang pekat tanpa cahaya bisa melambangkan ketakutan, keraguan, atau masalah yang belum terselesaikan. Ini adalah isyarat untuk menghadapi bayangan-bayangan dalam diri dan mencari penerangan spiritual. Mimpi anak-anak. Melihat anak-anak bermain atau bayi yang tertawa, melambangkan kepolosan, ide-ide baru, dan berkah keluarga. Ini bisa menjadi pertanda kehamilan, awal proyek kreatif, atau kebahagiaan dalam rumah tangga. Mimpi Rosario. Jika Anda bermimpi tentang Rosario, ini adalah tanda perlindungan spiritual yang kuat. Ini menandakan bahwa Anda dilindungi dari bahaya, dan bahwa doa-doa Anda didengar. Ini juga bisa menjadi isyarat untuk memperdalam iman dan menemukan kenyamanan dalam meditasi. 3. Mereka yang lahir di hari ini. Mereka yang lahir pada 7 Oktober diberkahi dengan karakter yang unik dan nasib yang seringkali penuh dengan tujuan yang lebih tinggi. Mereka cenderung memiliki intuisi yang tajam, hati yang penuh kasih, dan semangat yang gigih. Mereka adalah individu yang protektif, terutama terhadap orang-orang yang mereka cintai. Seringkali menjadi pilar kekuatan bagi keluarga dan teman-teman mereka. Mereka analitis dan bijaksana, mampu melihat inti masalah dan memberikan nasihat yang berharga. Namun, hidup mereka tidak selalu mulus. Mereka sering menghadapi tantangan yang menguji iman dan ketahanan mereka. Namun, justru melalui cobaan inilah mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan berkarakter. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali dari kesulitan dan menemukan makna dalam setiap pengalaman. Kelahiran di hari ini juga sering dikaitkan dengan karisma kepemimpinan dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. 4. Nama-nama yang merayakan. Hari ini, 7 Oktober, adalah hari istimewa bagi mereka yang menyandang nama-nama dengan resonansi spiritual atau historis yang kuat. Salah satu nama yang sangat relevan dengan hari ini adalah Maria. Individu bernama Maria yang sering merayakan hari ini sebagai hari nama mereka, dikenal karena sifat-sifatnya yang penuh kasih, intuitif, dan memiliki hati yang mulia. Mereka cenderung menjadi sosok yang sabar, penyayang, dan seringkali menjadi pelindung alami bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki kedalaman spiritual yang kuat dan mampu membawa kedamaian dan keharmonisan kemanapun mereka pergi. Tradisi dan ritual. Apa yang harus dilakukan? Di hari yang penuh berkah ini, ada beberapa tradisi dan ritual yang dapat kita lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi positif, menarik berkah, dan mencari perlindungan spiritual. 1. Berdoa Rosario bagi yang beriman. Tujuan: mencari perlindungan ilahi, kedamaian batin, bimbingan spiritual, dan permohonan atas kebutuhan spesifik. Ritual ini juga bertujuan untuk mengenang dan merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Apa yang dibutuhkan? Rosario, untayan manik-manik doa. Jika tidak punya, Anda bisa menggunakan jari atau berdoa secara mental. Kapan dan bagaimana melakukan? Meskipun bisa dilakukan kapan saja, berdoa Rosario pada pagi hari saat matahari terbit atau senja hari saat matahari terbenam dipercaya memiliki kekuatan yang lebih besar. Caranya adalah dengan memegang Rosario, mengucapkan doa syahadat para rasul, doa Bapa kami, salam Maria, dan kemuliaan kepada Bapa di setiap bagian. Fokuslah pada setiap misteri, peristiwa penting dalam hidup Yesus dan Maria yang direnungkan di setiap dekade Rosario, membiarkan makna spiritualnya meresap ke dalam hati Anda. Ini bukan hanya pengulangan kata-kata, melainkan meditasi mendalam. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Setelah selesai berdoa, duduklah dalam keheningan sejenak, biarkan rasa damai mengisi hati Anda. Percayakan kekhawatiran dan permohonan Anda kepada kekuatan yang lebih tinggi, dan biarkan rasa syukur memenuhi jiwa.
banyak yang merasa beban mereka terangkat dan pikiran menjadi lebih jernih. 2. Persembahan bunga kepada Bunda Maria. Tujuan: mengekspresikan devosi, rasa syukur, dan mencari berkat dari Bunda Maria. Ini adalah simbol kemurnian, keindahan, dan kehormatan. Apa yang dibutuhkan? Bunga segar, idealnya lili putih atau bunga berwarna biru, yang melambangkan kemurnian dan surga. Patung atau gambar Bunda Maria. Kapan dan bagaimana melakukan? Letakkan bunga-bunga segar di depan patung atau gambar Bunda Maria di rumah atau di gereja. Saat meletakkannya, ucapkan doa singkat, misalnya, Bunda Maria, Ratu Rosario, terimalah persembahan bunga ini sebagai tanda cintaku dan syukurku. Lindungilah aku dan keluargaku, dan bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup. Anda juga bisa menyalakan lilin putih di sampingnya sebagai simbol terang dan harapan. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Biarkan bunga-bunga itu menjadi pengingat visual akan doa dan permohonan Anda. Saat bunga layu, buanglah dengan hormat ke tanah, mengembalikan apa yang datang dari alam kembali ke alam. 3. Melakukan aksi amal atau sedekah. Tujuan: mengumpulkan karma baik, menyatakan rasa syukur atas berkat yang diterima, dan mempraktikkan kemurahan hati ilahi. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk membuka pintu berkah bagi diri sendiri. Apa yang dibutuhkan? Apapun yang bisa Anda bagikan kepada yang membutuhkan, seperti makanan, pakaian, uang, atau bahkan waktu dan keahlian Anda. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan aksi amal secara diam-diam, tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan. Ini bisa berupa menyumbangkan makanan kepada tunawisma, membantu tetangga yang kesulitan, atau menjadi sukarelawan di panti asuhan. Kuncinya adalah memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Rasakan kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari memberi. Percayalah bahwa tindakan kebaikan Anda akan kembali kepada Anda dalam bentuk berkah yang tak terduga. 4. Tradisi kuliner, santapan, bersyukur. Di hari ini, fokus pada makanan adalah tentang kesederhanaan, rasa syukur, dan kebersamaan. Bukan tentang kemewahan, tetapi tentang makna. Nasi kuning untuk kesyukuran. Di Indonesia, nasi kuning seringkali disajikan dalam upacara syukuran atau perayaan. Di hari 7 Oktober, menyajikan nasi kuning bisa menjadi simbol rasa syukur atas perlindungan dan berkat. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Sajikan dengan lauk pauk sederhana yang dimasak dengan cinta, seperti telur dadar, ayam suwir, atau tempe orek. Makan bersama keluarga, merenungkan berkat-berkat yang telah diterima. Kue-kue tradisional untuk berbagi. Membuat atau membeli kue-kue tradisional sederhana, seperti kue cucur, klepon, atau onde-onde, dan membagikannya kepada tetangga atau teman adalah cara untuk menyebarkan berkat dan kebahagiaan. Ini melambangkan berbagi kemanisan hidup dan mempererat tali silaturahmi. Pantangan utama hari ini. Apa yang tidak boleh dilakukan? Kue. Di hari yang penuh kekuatan spiritual ini, ada beberapa tindakan yang harus dihindari dengan sungguh-sungguh, karena melanggarnya dapat membawa kemalangan atau menutup pintu berkah. 1. Jangan menggosip atau menyebar fitnah. Alasan mistik. Hari ini adalah hari kesucian dan kedamaian. Gosip dan fitnah adalah racun bagi jiwa, mencemari energi spiritual Anda dan lingkungan sekitar. Mereka menciptakan gelombang negatif yang merusak harmoni. Ini adalah bentuk disrespect terhadap kemurnian hari dan mengundang energi jahat untuk masuk. Konsekuensi: pelanggaran. Anda akan merasakan kegelisahan batin yang terus-menerus, dan energi negatif akan melekat pada Anda. Kepercayaan orang lain terhadap Anda akan hancur, dan Anda mungkin akan menghadapi fitnah serupa di kemudian hari.
berkah spiritual akan menjauh dan pintu-pintu rezeki bisa tertutup. 2. Hindari pertengkaran dan konflik. Alasan mistik. Hari ini adalah hari untuk mencari kedamaian dan rekonsiliasi. Menciptakan konflik atau terlibat dalam pertengkaran akan menarik energi perselisihan ke dalam hidup Anda. Ini mengganggu keseimbangan spiritual dan menghalangi aliran berkah. Konsekuensi, pelanggaran. Konflik yang dimulai hari ini cenderung berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Anda akan merasakan ketidaknyamanan emosional yang mendalam, dan hubungan dengan orang lain akan memburuk. Kehilangan kedamaian batin adalah harga yang mahal. 3. Jangan boros atau berlebihan. Alasan mistik. Ini adalah hari untuk bersyukur atas apa yang dimiliki dan hidup dalam kesederhanaan. Pemborosan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap berkat-berkat yang diberikan dan dapat menarik energi kelangkaan. Alam semesta tidak suka dengan orang yang tidak menghargai pemberiannya. Konsekuensi, pelanggaran. Anda mungkin akan menghadapi kesulitan keuangan tak terduga, atau barang-barang Anda akan cepat rusak. Rasa puas akan menjauh dan Anda akan selalu merasa kekurangan meskipun telah memiliki banyak hal. 4. Jangan mengabaikan tugas spiritual atau doa. Alasan mistik. Hari ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam koneksi spiritual Anda. Mengabaikan doa atau meditasi berarti Anda menutup diri dari aliran rahmat ilahi dan perlindungan yang sangat dibutuhkan. Ini seperti menolak hadiah berharga dari alam semesta. Konsekuensi, pelanggaran. Anda akan merasa hampa, tersesat, dan rentan terhadap pengaruh negatif. Perlindungan spiritual akan melemah, dan Anda akan lebih mudah goyah dalam menghadapi tantangan hidup. 5. Jangan membuat janji palsu atau melanggar sumpah. Alasan mistik. Integritas adalah fondasi spiritual. Melanggar janji, terutama di hari yang dianggap suci, akan membawa konsekuensi karmik yang serius. Ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap diri sendiri dan orang lain, dan melukai kepercayaan semesta. Konsekuensi pelanggaran. Anda akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, dan nasib buruk akan mengikuti langkah Anda. Janji-janji yang Anda harapkan dari orang lain mungkin juga akan diingkari. Reputasi Anda akan tercoreng dan Anda akan kesulitan menemukan dukungan di masa depan. 6. Hindari perjalanan yang tidak perlu atau memulai proyek besar tanpa pertimbangan dan doa. Alasan mistik. Hari ini bukan untuk keputusan impulsif. Energi spiritual hari ini membutuhkan refleksi dan landasan yang kuat. Memulai sesuatu yang besar tanpa persiapan spiritual atau tujuan yang jelas dapat mengundang rintangan yang tak terduga. Konsekuensi, pelanggaran. Proyek yang dimulai hari ini mungkin akan menghadapi banyak hambatan, kegagalan, atau bahkan kerugian. Perjalanan yang tidak perlu bisa membawa kemalangan, seperti kecelakaan kecil atau masalah yang merepotkan. D7. Jangan mengabaikan tanda-tanda atau intuisi. Alasan mistik. Tirai antara dunia seringkali menipis di hari-hari seperti ini, membuat intuisi kita lebih tajam. Mengabaikan bisikan hati atau tanda-tanda kecil dari alam semesta berarti Anda mengabaikan peringatan atau bimbingan yang bisa menyelamatkan Anda dari masalah atau membawa Anda ke peluang yang lebih baik. Konsekuensi pelanggaran. Anda mungkin akan melewatkan peluang penting, jatuh ke dalam perangkap, atau menghadapi masalah yang sebenarnya bisa dihindari jika Anda lebih peka. 8. Jangan menyakiti makhluk hidup, termasuk serangga. Alasan mistik. Hormatilah semua bentuk kehidupan. Kekejaman terhadap makhluk hidup, betapapun kecilnya, di hari yang spiritual ini akan menarik energi negatif. Ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap ciptaan ilahi. Konsekuensi, pelanggaran.
Anda mungkin akan mengalami masalah kesehatan yang tidak terduga, kemalangan kecil, atau merasakan beban spiritual. Ini juga bisa berarti kehilangan empati dan kepekaan dalam diri Anda. 9. Jangan memelihara pikiran negatif atau dendam. Alasan mistik. Hari ini adalah tentang pemurnian dan kedamaian batin. Memelihara dendam, kemarahan, atau pikiran negatif lainnya akan menghalangi aliran energi positif dan mencegah Anda menerima berkah. Ini seperti menutup pintu bagi kebahagiaan. Konsekuensi, pelanggaran. Anda akan terjebak dalam lingkaran emosi negatif, sulit untuk maju, dan kebahagiaan sejati akan terasa jauh. Kesehatan mental dan fisik, Anda juga bisa terpengaruh secara negatif. Para penjelajah takdir yang budiman, hari 7 Oktober adalah pengingat bahwa alam semesta ini penuh dengan rahasia, dan setiap hari membawa pelajaran serta kekuatan tersendiri. Dengan menghormati tradisi, mengikuti petunjuk, dan menjauhi pantangan, kita membuka diri untuk menerima berkah dan berjalan di jalur yang lebih terang. Semoga kebijaksanaan ini membimbing Anda dan mengisi hidup Anda dengan kedamaian, perlindungan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan terus menguak misteri-misteri yang tersembunyi. Tetaplah terhubung dengan alam semesta dan dengarkan bisikan-bisikan kunonya.